Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah Maghrib Masjid Alumni IPB Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas satu topik terkait dengan memberi pertolongan. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala alaih menyebutnya dengan syafaat. Beliau mengawali pembahasan ini dengan mengedepankan satu ayat di dalam surah An-Nisa ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Barang siapa yang memberikan syafaat berupa pertolongan yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala dari pertolongannya itu. Ayat ini termasuk di antara ayat yang mengajarkan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan muslim. Seorang muslim adalah seorang yang memiliki jiwa pemurah, jiwa yang dermawan, jiwa yang tidak kikir. Karena salah satu di antara yang selalu dimohonkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa-doa beliau adalah memohon kepada Allah untuk diberikan jiwa pemurah dan selalu memohon untuk dijauhkan dari kekikiran jiwa. Sehingga kita menjumpai bahwa suri tauladan dalam pengamalan terkait dengan ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri adalah orang yang memiliki sifat yang sangat pemurah. Beliau sendiri adalah orang yang paling gemar untuk menolong, membantu orang-orang yang membutuhkan. Dalam banyak riwayat disebutkan oleh para sahabat bagaimana gambaran kepribadian
dari seorang Rasul yang mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika terpanggil untuk mengamalkan ayat ini. Jadi ketika kita berbicara tentang siapa orang yang paling pertama dan utama mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, maka jawabannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah. Beliau adalah suri tauladan terbaik dari kalangan umat manusia. Itulah sebabnya Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, "Kaifa khuluquhun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlak, bagaimana perilaku, perangai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian dengan mantap Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, kana khuluquhu Al-Qur'an. Rasulullah itu akhlaknya adalah akhlak Al-Qur'an. Apapun yang disampaikan oleh Al-Qur'an, maka Rasul adalah orang pertama yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau menyampaikan bagaimana beliau menyaksikan sebuah sosok pribadi tauladan dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Rawahul Bukhari. Ibnu Abbas memotret gambaran pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu adalah orang yang ajwadan nas, orang yang paling dermawan dari kalangan manusia. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan kelihatan menjadi semakin dermawan lagi ketika datang bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril alaihi salatu wassalam, ketika beliau berjumpa dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi Rasul adalah orang yang sangat dermawan, sangat pemurah di dalam hidupnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memuji dan mencintai orang-orang yang memiliki sifat dermawan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jawwad yuhibbul jud." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Zat yang maha dermawan dan sangat mencintai orang-orang yang dermawan. Jadi inilah motivasi yang sangat besar mengapa dalam kehidupan seorang muslim itu mereka harus memiliki jiwa yang terlatih, jiwa yang tertata, agar menjadi jiwa yang memiliki kegemaran untuk menolong, membantu orang lain yang membutuhkan.
Bahkan ada riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim disebutkan masuk ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattun faqala la, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintai sesuatu pertolongan, tidak pernah dimintai bantuan, lalu kemudian beliau mengatakan la, tidak pernah sekalipun. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kenal bukanlah orang yang berada dilihat dari sisi limpahan materi, tidak. Tapi jiwa beliau yang senantiasa ingin untuk menolong, ingin untuk membantu, itulah yang sangat istimewa dalam kehidupan beliau. Kalau pribadi beliau adalah pribadi yang sedemikian sangat dermawan, itulah sebabnya ketika jiwa ini terpelihara dalam diri beliau, maka ketika dia mengajarkan kepada umat, tentu saja beliau mengajar para sahabat. Maka ini yang kita jumpai di dalam penjelasan Imam An-Nawawi terkait dengan bagaimana keberhasilan pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan para sahabat. Jadi kalau kita ingin melihat keberhasilan pendidikan Rasul, maka siapa alumni-alumni yang dilahirkan oleh Rasul, itulah generasi sahabat. Dan itulah generasi terbaik. Tidak hanya sekedar dipuji oleh manusia yang ada di muka bumi terkait dengan kebaikannya, tapi juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kedermawanannya. Nanti akan kita sampaikan gambaran kepribadian para sahabat yang diabadikan oleh Al-Quran. Mudah-mudahan nanti waktunya mencukupi, kita akan sedikit mengungkap tentang bagaimana gambaran kedermawanan para sahabat sebagai sebuah generasi yang dilahirkan oleh manusia terbaik dari Sang Maha Guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza atahu talibu hajatin, idza atahu, jika ada seseorang yang datang kepada beliau, talibu hajatin, yang dia menyampaikan hajatnya, menyampaikan kebutuhannya, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqbala ala julasai faqal, ketika beliau kedatangan orang yang membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan, maka apa yang dilakukan oleh Rasul, aqbala ala julasai, dia menerima kedatangan orang itu dengan baik. Lalu kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mendatangi
orang-orang yang ada di dekat beliau, yaitu di kalangan para sahabat. Jadi tadi kita sudah gambarkan bagaimana kepribadian yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jiwanya yang sangat pemurah, yang sangat dermawan. Ternyata beliau tidak hanya sekedar berhenti pada dirinya, tapi juga ada hal yang istimewa yang digambarkan di dalam hadis ini. Beliau juga memberikan kesempatan kepada para sahabatnya untuk ikut andil dalam beramal soleh. Ini luar biasa. Beginilah karakter seorang pendidik yang baik. Kebaikan itu tidak hanya sekedar berhenti pada dirinya, tapi juga mendidik orang lain, mendidik sahabat, mendidik murid-muridnya menjadi orang yang ikut andil dalam kebaikan tersebut. Jadi beramal soleh itu tidak hanya cukup untuk diri kita, tapi juga melibatkan orang lain. Itulah yang kita jumpai di antara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kerjasama, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi apa yang kita jumpai di dalam hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai, yang kita junjung tinggi, ternyata beliau adalah seorang maha guru yang memiliki sebuah jiwa kepemimpinan, jiwa pendidik yang luar biasa. Ketika ada orang yang datang kepada beliau, talabu hajatin, dia menyampaikan tentang kebutuhan dirinya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian membawa orang yang bersangkutan untuk mendatangi sahabat-sahabat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian mengajak mereka untuk membantu memberikan pertolongan. Apa kata beliau? Isfa'u tu'jaru. Isfa'u tu'jaru. Berilah pertolongan, kamu akan mendapatkan pahala, kamu akan mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Isfa'u tu'jaru. Kamu menolong mereka, Allah akan memberikan pahala kepadamu. Begitulah jamaah yang berbahagia. Bagaimana seorang muslim dicontohkan oleh Rasul, diajarkan oleh Rasul kepada para sahabat, yang hakikatnya juga adalah diajarkan kepada kita semua, bahwa hidup ini dalam rangka untuk tolong menolong, dan hidup seorang muslim dalam rangka untuk memperbanyak bekal pahala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya katakan istimewa. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat adalah mereka termotivasi melakukan berbagai amal soleh dalam rangka mendapatkan pahala. Nah, inilah keistimewaan dalam diri para sahabat.
Mereka adalah orang-orang yang memiliki sebuah motivasi yang sangat-sangat kuat dalam rangka untuk mendapatkan pahala. Sahabat itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah berbicara tentang pahala, ketika berbicara tentang bagaimana jalan meraih sorga, maka para sahabat itu hatinya berbunga-bunga. Para sahabat adalah orang-orang yang senantiasa berburu pahala di dalam kehidupan. Itulah yang digambarkan oleh Al-Quran, istibaqul khairat. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan. Gambaran kepribadian yang sedemikian sangat mulia, sangat istimewa yang dilahirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menarik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah, mereka itu sudah memiliki dua sifat yang sangat menonjol. Yang pertama adalah sifat pemurah. Yang kedua adalah sifat berani. Nah, sehingga kita menjumpai sifat dermawan yang dimiliki oleh orang-orang Arab itu sudah menjadi sebuah tradisi di kalangan mereka. Demikian juga keberanian mereka. Itulah sebabnya ketika dalam syair-syair Arab masa jahiliyah, banyak sekali yang kita jumpai pengungkapan-pengungkapan terkait dengan sifat-sifat kedermawanan dan keberanian dari kalangan orang-orang Arab. Nah, hanya saja terutama di kalangan tokoh-tokoh masyarakatnya, pemimpin-pemimpinnya, memang mereka itu senang kalau diekspos terkait dengan kedermawanannya, terkait dengan keberaniannya. Hanya saja ketika kita lihat motivasinya itu adalah motivasi yang lebih menonjol, adalah sifat riya. Jadi ingin dipuji, kemudian ingin dibangga-banggakan, ingin mendapatkan popularitas. Di sisi lain pun ingin untuk menutupi kekurangan-kekurangan mereka. Jadi orang-orang Arab sejak masa jahiliyah itu mereka memiliki sifat dermawan, sifat berani. Hanya saja motivasi mereka itu menjadi dermawan, mereka itu menjadi berani, itu lebih banyak karena motif-motif yang sifatnya keduniaan. Nah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian datang, beliau itu memberikan pola baru dalam sifat dermawan dan sifat berani. Jadi sifat dermawan dan sifat berani ini itu adalah sifat yang memang sudah mengakar di kalangan bangsa Arab. Nah, hanya saja polanya yang berbeda. Kalau pada masa jahiliyah polanya adalah pola riya, pola yang hanya ingin mendapatkan pujian dan sanjungan. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanamkan pola baru, yaitu beramal dengan ikhlas, beramal dalam rangka meraih
ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tidak dijumpai di kalangan bangsa Arab pada masa jahiliyah, yaitu sebuah pola amal atas dasar keikhlasan dan libtigha'i mardotillah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pola dalam membangun sifat dermawan ini, itu dalam rangka menunjukkan kekuatan ukhuwah Islamiyah antara satu dengan yang lain. Demikian juga pola yang dibangun oleh Rasulullah dalam rangka membangun kedermawanan di kalangan para sahabat, itu adalah dalam rangka untuk menguatkan dakwah Islamiyah. Jadi motivasinya berbeda. Termasuk di dalamnya adalah dalam rangka untuk melindungi agama. Jangan sampai kemudian ada orang yang diseret-seret keluar dari Islam, masuk ke dalam agama lain, atau kembali murtad mengikuti keyakinan lamanya hanya disebabkan karena kurangnya perhatian dari saudaranya. Inilah yang kita jumpai dalam kehidupan Rasul dan para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kepedulian antara satu dengan yang lain, sehingga ketika ada orang yang membutuhkan bantuan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talibu hajatin aqbala ala julasaihi faqal isfa'u tujra'u, bantulah saudaramu, kamu akan mendapatkan balasan pahala. Kita jumpai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan bagaimana gambaran sahabat kaum Ansor yang diabadikan oleh Al-Quran pada surah Al-Hasyr ayat 9. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah gambaran utuh tentang bagaimana sifat dermawan yang dimiliki oleh sahabat Ansor ketika kedatangan saudaranya dari kalangan kaum muhajirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dar wal aiman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yukashuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Inilah sebuah gambaran kepribadian dari murid-murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang-orang Ansor. Allah menyebutkan dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah, yaitu kaum Ansor, yang mereka telah beriman sebelum kedatangan saudara mereka orang-orang muhajirin. Apa yang terjadi? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka adalah orang-orang yang mencintai saudara-saudaranya yang hijrah
ke tempat mereka, ke kampung halaman mereka. Tidak hanya itu, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Apa yang diberikan oleh orang-orang Ansor ini tidak ada udang di balik batu. Tidak ada hajat kecuali hanya ingin membantu meringankan beban saudaranya yang mereka itu meninggalkan kampung kelahirannya beserta segala rupa, harta benda, rumah, semuanya ditinggalkan, lalu kemudian mereka meninggalkan Makkah menuju Madinah. Tapi kemudian menjadi luar biasa sambutan dari saudaranya sesama muslim, kaum Ansor di Madinah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat i'tsar, mengutamakan kepentingan saudaranya daripada kepentingan dirinya sendiri. Walau kana bihim khasasah, meskipun apa yang diberikan kepada saudaranya itu pun dibutuhkan oleh dirinya. Sampai di dalam sirah Ibnu Hisham digambarkan, tidak hanya sekedar membantu saudaranya itu dari sisi finansialnya, dari sisi harta benda, tapi sampai tawaran untuk menikahi istri yang sudah diceraikan itu pun ditawarkan kepada saudaranya. Aku punya istri lebih dari satu. Kalau kamu memiliki keinginan untuk menikahi mereka, maka aku akan ceraikan, dan setelah lepas masa iddahnya kamu boleh menikahinya. Subhanallah. Sedemikian besar perhatian kaum Ansor terhadap saudaranya orang-orang Muhajirin. Nah, kita menjumpai wa may yukashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Di penghujung ayat surah Al-Hasyr ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa orang yang terlepas dari kekikiran dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi kita hari ini di negeri ini, negeri yang dikenal dengan negeri yang penuh dengan bencana, penuh dengan musibah. Hari ini saja jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kampung kami di Makassar sana, di beberapa tempat terjadi banjir yang menggenangi sampai jalan-jalan raya saja tertutup. Sejumlah kendaraan mendapatkan kecelakaan. Sedemikian sangat banyak di negeri ini yang hampir menjadi cerita harian di setiap kita tentang adanya orang-orang yang membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, maka pengajaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya menjadi sesuatu yang kemudian tertancap, tertanam kuat di dalam hati-hati setiap kita, sehingga setidaknya ketika kita tidak mampu untuk memberikan bantuan yang meringankan, maka kita tidak luput untuk mendoakan mereka agar mereka senantiasa dalam keistiqomahan dalam iman dan Islam, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, waktu kita masih tersisa sekitar 5 sampai 5 menit ya. Sekitar 5 menit. Kalau ada hal yang ingin dikonfirmasi oleh jamaah dari apa yang kita sampaikan pada topik memberi pertolongan,
Mungkin ada hal yang ingin dikonfirmasi atau ada hal yang ingin disampaikan. Mangga kepada jamaah disilahkan. Baik, kalau tidak kita akan lanjutkan dengan memberikan sebuah khulasah intisari dari pembahasan kita malam ini. Yang pertama, bahwa sosok pribadi yang paling dermawan, yang paling suka membantu, suka menolong, ternyata adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang memiliki jiwa pendidik yang sangat tinggi, sehingga sifat-sifat kebaikan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya berhenti pada dirinya, tetapi juga diajarkan kepada para sahabat, yang hakikatnya juga adalah pengajaran untuk kita umatnya sampai hari kiamat. Yang ketiga, bahwa sifat dermawan, sifat pemurah dan berani itu adalah sifat yang sudah dimiliki oleh orang-orang Arab jahiliyah. Tetapi motif yang ada di balik pemberian, di balik kedermawanan itu adalah lebih kental pada hal-hal yang sifatnya riya, hanya ingin dipuji dan dibangga-banggakan. Sementara pola pengajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beramal dengan dasar ikhlas dan keinginan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira itu poin-poin yang kita bisa simpulkan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa menata jiwa, menata hati kita menjadi jiwa dan hati yang senantiasa memiliki keinginan untuk membantu, menolong sesama, dijauhkan hati kita dari kekikiran, sehingga kita menjadi orang-orang yang berujung hidup kita dengan apa yang dijanjikan oleh Allah berupa kemenangan dan kemuliaan hidup. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Al-afu minkum wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.